Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi nih sama saya Amanda Nadzario di program yang luar biasa Female Insight, Inspirasi Wanita Indonesia. Dan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang dimana gak bisa ngitung pakai jari nih kelasnya, ini dapat bintang berapa, 20 lah. Ini pokoknya luar biasa banget. Ini adalah owner dari Faiza Bordir yang bertepatan di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantik banget Ibu. Ya. Alhamdulillah. Jadi Manda tuh kali pertama first impression melihat Ibu Faiza itu langsung, Masya Allah, ini kayaknya nggak beda jauh umurnya sama Manda. Kok cantik banget. Ibu boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semuanya, ke sahabat trainer, ini lokasi Faiza di mana? Oh iya, rumah busana Faiza Bordir bertempat di Jalan Bader 27 Kalirejo, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Iya. Jadi Faiza Butik, Faiza Bordir? Faiza Bordir. Faiza Bordir terletak di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Jangan lupa mampir. Jadi Bu Faiza ini adalah owner dari Faiza Bordir yang bertepatan di Pasuruan, Bangil, Jawa Timur. Ini Manda dari tadi kan penasaran ya, udah melihat segini besarnya, Manda tuh pengen tahu dulu, Ibu itu aslinya dari mana? Saya? Iya. Aslinya wong Bangil. Asli Bangil? Asli orang Bangil. Jadi di Bangil itu sejak awal masih kecil itu asli orang tua semuanya, iya, Ibu? Saya, ayah sama ibu asli orang Bangil. Jadi saya juga lahir di Bangil. Cuma meskipun sempat berpindah-pindah tempat karena waktu itu cucu pertama, cucu kesayangan nenek. Jadi ikut nenek di Jember, saya pernah ikut sekolah di Jember. Jadi gitu. Terus ayah pernah kerja di luar kota, saya ikut keluar kota gitu, pernah sempat pindah-pindah, tapi aslinya memang Bangil. Saya kelahiran Bangil dan kembali ke Bangil. Jadi walaupun waktu kecil ke Jember, ke sini, merantau kemana-mana, balik lagi kembali ke laptop. Ini yang dari tadi Manda penasaran, Ibu ini sebenarnya background pendidikannya itu memang mengambil di jurusan tata busana, fashion, atau otodidak, atau seperti apa Bu Faiza? Gini Mbak Amanda, saya terus terang sebetulnya memang background itu nggak ada basic di fashion. Jadi saya dulu cuma awal mulai saya ini, saya justru cuma lulusan SMA Negeri Bangil. SMA Negeri Bangil. Cuma memang saya rasakan yang saya kerjakan sekarang itu sebetulnya seperti hobi saya sejak kecil memang. Sudah passion dari kecil suka ini ya Bu ya? Sejak kecil. Jadi mulai dari hobi berniaga atau bisnis, jual beli. Meskipun dulu skalanya masih anak-anak ya, ya kayak dodolan, istilahnya orang-orang dodolan pura-pura itu. Jadi skala anak-anak sampai ke desain. Jadi saya dulu mulai masih kecil tuh suka ini gambar-gambar gitu, gambar kerudung, gambar baju gitu. Terus kita gunting, saya guntingi gitu, kita krayon, terus kita setrika, masukkan plastik gitu. Nanti setiap hari Sabtu itu kan ada banyak waktu kosong di waktu sekolah itu masih SD ya. Kita gelar di meja. Itu yang nonton mulai kelas 1 sampai kelas 6 datang semua di depan meja saya. Ya Allah, itu kalau boleh tahu ketika Ibu SD atau SMP? SD. Masih SD, iya. Wah, sahabat trainer dari SD sudah muncul. Jadi mereka teman-teman bilang, aku mau beli itu, aku mau yang itu, aku mau yang itu. Tapi nggak boleh cuman ambil, harus beli. Saya bikin ini, saya bilang dulu. Belinya masa pakai duit beneran gitu kan ya. Saya bilang, ya enggak lah, kamu bikin aja buat duit bohong-bohongan, sama dengan saya pakai krayon. Akhirnya uang logam dulu itu desek-desek di atas. Atas itu kan muncul. Itu, nah itu digunting-gunting, akhirnya ya itu. Jadi sudah seperti ada jual beli di waktu kecil itu sudah seperti biasa gitu. Tapi bukan dengan uang asli. Iya, bukan uang asli yang tadi yang dia juga bikin. Jadi saya kerja, mereka juga kerja kan gitu. Dia kerjanya bikin duit, saya kerjanya berdesain kan gitu. Jadi itu aktivitas itu sebetulnya sudah sejak kecil. Cuma setelah itu lupa ya, mulai SMP itu sempat saya waktu kelas 3 itu kalau mau ada acara baris, karnaval itu suka guru saya namanya Bu Lilik, tapi sudah almarhum sekarang. Mesti datang ke saya.
Pak Iza, kamu coba Bu Lili bikinin apa gambar baju yang cocok, yang bagus buat acara 17 Agustus nanti gitu kan. Saya bilang, kenapa harus saya sih Bu? Ya sudah, kamu aja coba, nanti kasih ke saya gambarnya gitu. Itu SMP kelas 3 waktu itu. Sudah saya bikin. Saya waktu itu terinspirasi dengan pakaian angkatan laut. Iya. Jadi saya bikin model matrus gitu, model matrus. Ini saya gambar jangkar gitu, terus Ada loreng-loreng warnanya, gitu. jadi saya warna biru sama putih gitu. Akhirnya saya sodorkan ke guru saya. Wah, ini bagus gitu. Waktu itu masih bagus. Kalau sekarang mungkin nggak ada apa-apanya ya. Kalau zaman waktu saya dulu desain seperti itu sudah sangat luar biasa. Mewah Jadi, gitu ya Bu ya? Iya, jadi kok bagus kamu, kok bisa gambar gini gitu-gitu. Ya imajinasi aja, pernah lihat sepintas gitu orang Iya. pakai baju seperti ini, saya bilang gitu. Oh, ini seragamnya angkatan laut. Iya mungkin, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti itu seragamnya apa. Akhirnya ya itu akhirnya dipakai pas acara baris apa itu. Alhamdulillah kok menang gitu loh. Alhamdulillah. Nah itu terus ya itu lanjut sampai SMA, itu sering tetangga-tetangga. Jadi nggak sengaja jadi tetangga-tetangga kalau mau jahitin baju, aku mbok ya digambar no yang kayak gini gitu. Aku Jadi buat kalau no itu baju. Ibu sebenarnya belum ke yang langsung menjahit sendiri, belum menggambar. cuma menggambar, membuatkan model. Jadi kadang bajumu itu lo kok api-api gitu kan tetangga, kadang teman itu SMA itu kelambimu kok api-api gitu bahasa Jawa kan ya. Iya. Terus ya api gimana ya seperti ini, memang aku suka seperti ini. Aku kan gambar sendiri, desain Gambar sendiri. sendiri. Saya datang ke penjahit. Jadi saya mulai dulu itu memang jarang beli baju jadi. Jadi saya dulu kalau dikasih uang saku itu kuat lapar, jadi nggak beli makan, nggak beli kue, nggak beli apa, disimpan aja duitnya. Udah ngumpul belikan kain, nanti datang ke penjahit. Wah. Gitu. Itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Iya, jadi ada koleksi foto saya masih ada mulai SMP sampai SMA itu beda. Oh nanti ini pada penasaran harus lihat. Memang beda. Kadang itu kalau waktu ulang tahun tuh teman-teman suka ngundang saya karena apa? Suka lihat bajunya katanya. Masya Allah, ini yang ada penasaran ketika Ibu tadi bercerita di zaman SMP, Iya. ketika almarhumah Ibu Lili yang gurunya Ibu Iya. tadi meminta tolong untuk digambarkan ini ya. Iya. Mbak Faiza itu tahu dari mana Bu Lilinya ini Bu, kalau Ibu bisa menggambar itu? Karena kalau pelajaran Seni budaya. kesenian tuh saya kalau disuruh gambar apa-apa pasti gambarnya yang keluar baju. Akhirnya mungkin karena itu, terus akhirnya Jadi dinotis, wah anak ini Iya. pinter banget gitu. kok mesti suruh gambar apa, disuruh menggambar apa namanya pemandangan gitu, mesti di situ nanti ada muncul baju gitu. karena ya enggak tahu, kepingin aja, Kepingin suka aja. aja. Ada dorongan dari orang tua, kamu harus pintar gambar ya? Enggak atau juga, Enggak juga. karena basic orang tua juga enggak ada di fashion. Enggak ada di fashion. Enggak ada di fashion. Awal kali Ibu melihat, wah saya tertarik sama fashion dan menggambar itu melihat apa Ibu? Awal mulanya? Awalnya ya kepingin penampilan aja. Oh, Penampilan kembali ke diri pribadi. sendiri. Ya, Pengen jadi beda saya nih. mulai kecil tuh memang suka dengan penampilan fashionable ya. Memang waktu itu kalau dulu SD itu kan Iya. nggak selalu pakai seragam seperti sekarang kan sudah tertib ya. Dulu zaman saya itu pakai seragam itu cuma Di hari tertentu? hari-hari Oh. tertentu. Terus hari-hari tertentu itu kan baju bebas. Baju bebas. Nah, di saat baju bebas itu saya selalu kepingin tampil baru, tampil bagus, Tampil beda. tampil beda. Iya. Nah seperti itu sudah dari kecil gitu. Ya Jadi Allah, seperti fashionable itu. dari Kalau- kecil. Iya, dan ibu saya selalu mendukung. Jadi gini, kadang kamu besok pak baju apa? Iya. Dulu sampai bahkan jarang pakai rok, malah pakai baju, pakai handstand apa? Pakai celana pendek. Ya nanti atasnya itu modelnya semi-semi kebaya gitu. Oh. Itu sudah dari dulu itu. Ketika Saya suka. orang lain belum ada yang Belum, menggunakan itu. makanya itu. Saya dulu pakai baju panjang gitu ya, skinny gitu. Misalkan lorek merah putih gitu. Nanti tahu muncul di sini dasi panjang hitam gitu. Oh, Itu beda. ada itu foto saya sampai lihat itu sampai Penasaran, ternyata Manda. saya dari dulu sudah seperti ini. Saya bilang gitu. Kalau dulu kok yang lainnya kok teman-teman tuh belum ada yang seperti itu gitu loh, penampilan Seperti itu. orang tuanya Bu Faiza melihat Bu Faiza yang seperti itu kayak, wah ini anakku kayak punya keistimewaan. Ada seperti itu kala itu Bu? Gak tahu ya, orang tua saya memang terus terang dulu itu memang kondisi ekonomi memang Mbak itu pas-pasan boleh dibilang. Jadi saya dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sederhana sebenarnya. Jadi mungkin nggak sampai kepikir ke situ. Jadi orang tua itu sementara cuma sibuk cari duit, bisa menyekolahkan anak untuk kebutuhan sehari-hari lengkap itu aja. Tapi saya sendiri yang memang
bergerak sampai mempunyai inisiatif kreatif seperti iya, itu. dari dulu. Jadi orang itu nggak nyangka kalau saya misalkan, oh ini anaknya orang biasa. Dikira saya itu anaknya orang kaya karena penampilannya itu. Saya pun tadi berpikir seperti itu. Tadi sahabat trainer, ini jujur ketika Manda melihat Faiza bordir yang seindah ini, sebagus ini, kemudian Bu Faiza keluar, wah Bu Faiza ini basicnya ini orang kayaknya ini darah biru. Manda batin gitu. Ternyata ketika ibu ngomong gitu, karena ada keinginan untuk wah ini aku bisa nih maju gitu ya Bu Faiza. Ya, Jadi pastinya. Bu Faiza Manda penasaran ketika Bu Faiza SD, SMP, SMA. Nah, selepas SMA ini Ibu. Nah, ini. Setelah lepas SMA ini jadi malah lupa ke dunia fashion. Aktivitas yang dulu, bukan ke fashion. Kalau penampilan tetap. Jadi saya dulu pernah aktivitas seperti berniaga, apa itu lupa ya. Cuma setelah SMA itu pelajaran kalau lebih berat, terus pelajaran hidup juga lebih berat karena saya anak pertama di situ. Adik saya itu 5. Semuanya harus sekolah gitu kan. Orang tua kondisi ya pas-pasan tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya emang karena situasi kondisi itu mungkin juga membuat saya lebih ini ya, lebih keras berpikir ya. Akhirnya muncul ide-ide. Jadi kayak dewasa sebelum waktunya gitu ya Bu ya. Mungkin ya seperti itu insya Allah. Tapi saya sangat bahagia kok. Saya menerima itu semua dengan rasa syukur karena dengan keadaannya seperti itu mungkin bisa menjadikan saya seperti sekarang gitu. Masya Allah. Lebih dewasa dari yang lainnya dibanding teman-teman saya juga merasa bahwa saya memang lebih matang kayaknya gitu dari sisi apa ya, pendewasaan, memikirkan kebutuhan ekonomi, finansial, untuk memikirkan ke masa depan. Iya. Tapi ya gitu, dulu saya kalau ditanya itu cita-citanya apa itu waktu SD itu saking penatnya ya pikiran lihat kondisi ekonomi keluarga seperti itu. Saya bilang saya enggak punya cita-cita gitu. Dulu waktu kecil itu gitu. Loh, kok bisa? Dulu kan teman-teman tuh mesti kalau ditanya cita-citanya pengen jadi guru, dokter, pengen polisi, jadi dokter, ya, pengen jadi polisi gitu kan macam-macam, pengen jadi perawat gitu. Saya ditanya diem aja. Kamu pengen jadi apa Pak Isa kok diem aja? Saya nggak punya cita-cita. Saya cuma kepingin besok-besok bisa bikinkan baju kebaya buat Putin Soeharto, saya bilang gitu. Karena saya lihat di TV waktu itu masih TV hitam putih itu, saya sering lihat Putin tuh pakai kebaya itu, aduh anggun, keibuan, cantik gitu. Jadi saya utarakan seperti itu. Oh kamu bikin baju? Iya saya pengen bikin baju, bikinkan baju buat Ibu Presiden. Besok-besok saya harus bisa itu, saya bilang gitu Masya aja. Allah. Iya itu aja. Dan itu cita-cita yang malah lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Ya insya Allah mungkin ya gitu kan, itu ya kepolosan aja ya. Jadi saya masih kecil. SD padahal itu ya Bu ya, sudah bisa berpendapat seperti itu. Ini aku bisa nih nanti bakal bikin. Saya ditertawain tuh. Oh iya. Ditertawain sama teman-teman semua. Terus guru saya itu lus-lus kepala saya jadi lus-lus. Semangat Pak Iza gitu ya Bu Pak ya. Iza gitu. Terus akhirnya ya itu. Mungkin terkabulnya waktu ini ya Bu Ani ini. Iya, tadi kan Manda kan nggak sengaja nih. Jadi sahabat trainer, bukan Putin, iya, tapi Bu Ani. ketika Manda sedang melihat-lihat banyak penghargaan, ada juga beberapa foto yang wah ini kok Manda jadi kepingin juga ikutan foto di sana gitu ya. Jadi Masya Allah ini luar biasa banget. Ada Ibu almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono datang ke sini di tahun 2013 ya Bu ya? 2000 ya kalau Bu Ani Bu Presiden itu 2013. Iya. Sebelum itu ya saya dulu awal mulai usaha itu 97, 98 ya, itu awal krisis moneter. Itu saya memulai, terus tahun 2000, pokoknya 2 tahun ya, itu 2001 kalau tidak salah, itu Bu Gubernur Jawa Timur sudah datang ke tempat saya. Masya Allah. Tapi rumahnya masih belum seperti ini, masih di dalam perumahan situ. Oh belum ada Faiza Bordir yang ini? Oh. Nama aja belum punya. Dulu yang ngasih nama Faiz Bordir gitu, karena orang-orang panggilnya dipendekin aja, Faiz gitu. Faiz Bordir, itu yang ngasih nama juga orang-orang pelanggan kita. Jadi dulu awal mula berdiri ini belum ada namanya. Belum ada namanya, semuanya itu berjalan gitu aja gitu. Jadi saya awalnya emang apa ya? Karena dari hobi pakai baju pribadi tadi itu, baju saya yang saya pakai itu sering diminta dibeli, beli teman, dibeli saudara gitu kan. Kalau zaman gitu. Sekarang kan bilangnya pre-love gitu ya Bu ya. Mungkin, nah, seperti itu. Itu tanpa Ibu menawarkan mau dong baju ini gitu? Oh enggak,
enggak pernah saya nawarin. Iya, jadi malah saya kadang orangnya masih yang keberatan, aduh saya tak pakai sekali, jangan dulu, kadang itu saya malah gitu. Apa sih kamu kan bisa bikin lagi gitu. Iya, tapi sih aku masih suka karena gitu. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang gitu. Jadi jalan aja. Jadi dulu Bu Imam Utomo sudah pernah. Dulu itu depan tuh masih sawah semua. Ini yang depan ada rumah ini. Oh, iya, ini belakang ada perumahan. Jadi kalau mau masuk ke tempat saya itu lewat galengan sawah. Dan rumah saya itu mewah, mepet sawah. Mepet sawah. Jadi seperti itu. Jadi beliau itu sudah datang ke tempat saya, ke Faiza Bordir. Itu masih berupa rumah tipe 36, jadi masih kecil. Jadi ada tempat produksi, campur di sini kamar, di sini dapur, itu masih ngelumpuk jadi satu. Aduh ya Allah, saya pertama kali mau didatangi itu sudah nggak mau, malu gitu loh. Aduh, rumahnya jelek, masih berantakan. Tapi akhirnya ya terlaksana juga karena memang diharuskan, saya harus mau nggak mau harus bersedia gitu. Ya itu alhamdulillah setelah dapat kunjungan itu lebih banyak petunjuk dari Bu Imam Utomo. Waktu itu Gubernur Jawa Timurnya masih Bu Imam Utomo ya. Bu Imam. Jadi ya banyak petunjuk, terus banyak ada apa ya? Membuka banyak pintu, membuka banyak relasi gitu ya Bu ya. Terus setelah kehadiran beliau itu akhirnya ini dari mulut ke mulut ya, ketok tular. Di sana mungkin gini ada sampai Bu Yusuf Kala itu waktu itu Menteri Perindustrian sudah datang ke tempat saya, masih tempatnya masih. Iya Bu, tadi kan Manda kembali lagi yang tadi ya Bu ya. Konsep awal dari Faiza Bordir itu berarti awalnya memang tidak terkonsep, untuk nama pun itu dari pelanggan gitu ya Bu ya.